Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Nah, di video ini gue bakal memberikan 7 informasi update jelang pertandingan antara Ukraina melawan Swedia. Oke guys, jangan kemana-mana, langsung aja diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa. Thank you. Rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap sehat dan semangat. Alhamdulillah ya, gue udah mulai baikan, mulai normal lagi suhu tubuh dan lagi di rumah aja guys kebetulan. Jadi mudah-mudahan tetap produktif gitu ya, untuk terus mengawal dengan konten-konten dan data-data gitu. Buat teman-teman semua, terima kasih yang udah selalu support, selalu mendoakan, selalu mendukung. Nah guys, jadi gue mau ngasih tahu informasi gitu ya. Kalau sebelum video ini gue udah buat tadi tuh Inggris lawan Jerman. Jadi teman-teman kalau yang baru lihat video ini, lihat juga tuh Inggris lawan Jerman ya guys. Nah, ini adalah partai terakhir di per-8 final ya, babak 16 besar. Jadi udah close nih. Jadi 2 hari ke depan nanti akan masuk ke babak 8 besar alias seperempat final. Nah, di situ bakal gue tambahin guys unsur X ya, unsur X. So seperti apa gambaran unsur X gitu ya. Jadi unsur X ini gue sebut aja ini unsur anonim mungkin ya, tidak keterkaitan mungkin gitu ya, nggak berhubungan dengan pertandingan atau enggak apapun itu, tetapi bisa menjadi nanti keunikan gitu. Barangkali itu bisa menjadi faktor-faktor lain yang disebut unsur X. Nah itu tadilah. Jadi nanti gua gali informasinya dan nanti akan gua tampilkan buat teman-teman semua. Siapa tahu itu juga memberikan informasi yang memang menjadi menambah feeling teman-teman gitu semuanya ya guys. So nantikan unsur X di babak 8 besar. Oke guys ya. Sekarang kita langsung fokus ke pertandingan ini nih, antara Ukraina melawan Swedia gitu ya. Swedia lawan Ukraina. Ini di kandang siapa? Mainnya di tempatnya netral, di Glasgow, di Hampden Park kayaknya ya. Iya di Glasgow aja, tempat netral lah. Jadi nggak ada di tempat siapa-siapa. Beda kalau tadi Inggris lawan Jerman itu di Wembley mainnya ya. Jadi Inggris jadi tuan rumah. Nah, so kita lihat posisi terakhir mereka di klasemen ya. Kalau Swedia itu di klasemennya itu dia peringkat pertama ya, bahkan mengungguli Spanyol guys. Nah, itu dia tuh dengan poin 7 di grup E, ketemu sama peringkat 3 di grup C Ukraina. Nah, ini ada unsur hoki juga, Ukraina bisa lolos walaupun dia 3 poin gitu ya. Nah, oke. Nah, ketemu nih. Seru nih ya, mudah-mudahan seru dan mudah-mudahan partainya juga ditunggu sama teman-teman semua. Buat menghangatkan itu kita mulai dari line up dulu. Teman-teman bisa lihat line up-nya. Ini line up-nya ilustrasi gambaran gua gitu kan. Mohon maaf kalau misalkan ada ketidaksesuaian nama maupun posisi gitu kan. Seperti biasa gue punya keterbatasan untuk ngecek satu-satu pemain guys, karena kita lebih fokus ke data-data. Nah, udah ya. Nah, kita lihat itu kurang lebihnya seperti itulah. Jadi yang ini nih gue tampilin nih. Ini adalah data dasar dari pertandingan-pertandingan ya. Last match Swedia dan Ukraina. 5 partai sebelumnya yang gue ambil datanya, termasuk yang penyisian grup. Kalau teman-teman perhatikan, sama yang di sini adalah yang lebih intimnya antara mereka berdua gitu, head to head, pertemuan antara mereka berdua. Ya, nah ini mereka terjadi itu 5 pertemuan terakhir itu mulai tahun 2008 sampai dengan yang terupdate itu mereka terakhir ketemu tahun 2012 ya, dimenangkan memang Ukraina 2-1. Nah, dari semua ini datanya gua rekap, gua ramu dan gua olah tampilkan jadi tabel 1 dan tabel 2. Nah, ini dia nih perbandingan antara 5 match sebelumnya dan head to head ya. Tabel 1, tabel 2, teman-teman bisa lihat. Kita narasikan kalau ternyata memang dari 5 partai sebelumnya Swedia belum pernah kalah. Lagi top ini ya, top perform kayaknya ya. Sedangkan Ukraina kalah 2 kali. Nah, itu dia. Swedia belum pernah kalah. Dangerous attack-nya beda 6 poin aja. Kalau misalkan Ukraina 48, kalau misalkan Swedia 42.
Tapi dari jumlah ngegolin sama kebobolan mirip-mirip. Swedia ngegolin 9, Ukraina ngegolin 9. Cuman Ukraina lebih banyak kebobolan ya. Gawangnya lebih rentan berarti dibandingkan Swedia. Oke. Udah ya. Kalau ngelihat data tabel 1 ini kecenderungannya sepertinya Swedia. Sepertinya gitu ya, karena memang dari performa gitu lebih ngangkat nih Swedia. Oke. Tapi kita lihat tabel 2. Ini realnya mereka ketemu ternyata Ukraina lebih unggul. Ukraina menang 2 kali, guys. Kalau misalkan Swedia hanya menang sekali, ya itu sejarah ya. Apalagi terakhirnya kan 2012 saja masih unggul Ukraina. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan Swedia yang akan unggul gitu loh. Karena kan itu kan posisinya sejarah ya, cuman sejarah doang. Kita pertandingan ini akan menjadi penentu juga gitu kan. Apakah sejarahnya Swedia yang akan menang, apakah Ukraina ya. Nah, tetapi serinya 2 kali, guys. Di sini ya. Seri 2 kali. Benernya seri 2 kali ini pun ya, kalau misalkan teman-teman lihat di rekapan sejarahnya ya, balik lagi guys, gue tarik lagi. Nah, jadi seri itu sebenarnya posisinya itu unggul Ukraina, ada babak tambahan. Ini jadi yang posisi seri itu adalah babak 90 menitnya. Jadi dia menang sebenarnya Ukraina 2, cuman nggak gua hitung karena datanya yang gua ambil 90 aja. Jadi gua anggap itu seri 2 kali. Padahal realnya itu yang menang Ukraina. Tuh ya posisinya ya, gue balik lagi, gue tarik lagi. Cuman ini datanya gue ambil 90 menit guys. Jadi 90 menit ini adalah babak penalti ya. Jadi ada sampai penalti kick nih ya guys, yang 2 ini. Jadi sebenarnya kalau secara total memang Ukraina yang menang 4 gitu. Cuman kalau 90 menitnya itu seri dua-duanya ya. Itu sedikit balik lagi guys biar paham. Jadi kalau secara statistik sebenarnya unggul pertemuan itu adalah milik Ukraina ya. Dari jumlah kebobolan pun juga unggul Ukraina ya. Jadi dari tabel 1 sampai tabel 2, kalau yang lebih intim itu Ukraina guys, tabel 2 keberpihakannya. Terus kita lihat nih untuk yang tabel 3 ya. Tabel 3 gue tarik nih sama tabel 4. Perhatikan di sini artinya teman-teman, tabel 3 ternyata Ukraina cenderung lebih unggul dari shot on goal, block shot ya. Terus juga rata-rata corner kick kalah dia, menang Swedia. Ngegolin hampir mirip ya, kebalikan doang. Gol babak 1 sama gol babak kedua posisinya saling berkebalikan karena masing-masing kan 9 gol ya, tadi kan udah dibahas. Kalau ini cenderungnya kalau ngeliat data ya tabel 3 ini kecenderungan Ukraina lagi sedikit. Nah, guys, agak rapat ini sepertinya pertandingan ini. Nah, kalau tabel 4, nah, ternyata walaupun data itu ya, data tadi keberpihakan Ukraina secara kemenangan, ternyata kalau misalkan shot on goal, block shot, rata-rata corner kick, ini semuanya mirip sama. Bahkan cuman unggul sedikit dari Swedia. Unggul sedikit ya Swedia ya. Di shot on goal tetapi kalah di golnya. Itu di gol babak pertama Ukraina menang. Jadi agak-agak imbang gitu loh. Cuman unggul dia shot on goal, yang ini unggul gol babak pertama Ukraina. Nah, jadi kalau misalkan lihat tabel 1, 2, 3, 4 data ya di atas kertas ini adalah Ukraina guys. Ya. Ukraina menang kalau di posisinya itu di tabel 2, tabel 3 dan tabel 4 ya. Secara umum gitu ya. Jadi ininya. Tapi kalau misalkan Swedia di tabel 1. Nah, agak bingung ya. Ketika misalkan kita ngelihat tabel odds. Ternyata kalau odds menarasikan ini pendukung Swedia yakin dengan Swedianya gitu loh. Artinya Swedia memang lebih diunggulkan gitu loh. Kelihatannya dari mana guys di tabel odds? Kelihatan di minus 0,5-nya. Gue perhatikan di sini mereka sebenarnya saling memberikan bola gitu ya. Saling mengunggulkan duluan gitu. Tapi kalau misalkan kita perhatian angka 0,5 di situ, ternyata memang Ukraina tuh di bawah Swedia posisinya. Jadi Swedia lebih diunggulkan guys ya. Bahkan nih terlihat tarikannya itu sampai dengan minus 1,5 bola. Nah, berarti kan sudah yakin, sudah pede, berani sampai dengan minus 1 atau enggak 1,5 bola gitu ya. Nah, ini artinya memang yang diunggulkan di sini Swedia ya kalau menurut odds. Nah,
sekarang terakhir nih, artinya gue tampilkan tabel persentase peluang. Nah, kalau persentase peluang ini adalah hitungan, mungkin hitungan matematika di atas kertas guys ya. Nah, gue tampilkan nih, akhirnya dari data-data yang tabel 1, 2, 3, 4 itu diracik, diramu. Nah, keluarlah angka-angka guys, persentase peluang menurut versi gue. Timnya gue tulis memang di sini Swedia, karena Swedia diunggulkan menurut odds. Tapi angka persentase peluang menangnya ini rapat juga ya, rapat banget. Ini nyaris istilahnya untuk menang sama kalah pun ini selisihnya tipis guys. Karena kenapa? Swedia punya peluang menang 32,25% ya. Oke. Punya peluang kalahnya punya peluang seri nih, seri itu 34,75%. 34,75. Nah, peluang kalah di sini 33%. Jadi antara dia menang 32,25 dan 33 itu hanya selisih 0,75 guys. Karena tipis-tipis angkanya gitu loh. Seri lebih berpeluang untuk seri 34,75. Nah, ini dia nih. Jadi sekarang udah terakhir nih guys. Jadi ibaratnya ini persentase peluang ya, hitung-hitungan di atas kertas gua gitu ya. Teman-teman silakan untuk dipertimbangkan semua itu. Data-data tabelnya dilihat lagi, di screenshot lagi, di iniin lagi. Karena kenapa? Apapun data dari gua sebenarnya, kalau misalkan sudah bermain feeling atau keyakinan teman-teman sendiri, ya itu udah lain ceritanya gitu loh. Kalau misalkan teman-teman yakin, misalkan gue yakin sama yang ini persentase yang seri gitu, yang seri gitu ya 34, ya silakan. Gue yakin sama peluang yang persentase yang menang, itu silakan. Yang kalah pun juga silakan. Artinya semua ini ada peluang, sekali lagi ya guys, biar kita sama-sama enjoy gitu kan. Semuanya berpeluang, tinggal keyakinan teman-teman aja memilih di posisi mana, apakah menang, seri, kalah. Nah, ini peluangnya nih udah gue hitung. Mudah-mudahan aja itu yang terbaik menurut keyakinan dan feeling teman-teman semua. Oke guys, karena di sini gue udah ibaratnya gue hanya menyampaikan, menarasikan aja data-data, kita ngobrolin bola, ya udah, that's all gitu guys. So teman-teman silakan, artinya memihak ke siapapun tuh bebas, nggak ada keterpaksaan, mau percaya pun juga nggak apa-apa gitu kan, bebas. Tetapi satu ya dari gua, kalau misalkan teman-teman merasa informasi dari gua ini selalu dinantikan, selalu dibutuhkan, jangan lupa di subscribe supaya langsung bisa gercep gitu, gerak cepat gitu, langsung ditonton, langsung menikmati pertandingan, langsung yakin dengan pilihan teman-teman semua. Gua menjadi pendukungnya sini aja deh gitu kan, ya terserah itu makanya karena gua uploadnya nggak nentu guys, kapanpun ya sekeburunya gua gitu kan. Silakan langsung diklik tombol subscribe-nya dan nantikan unsur X di babak selanjutnya guys ya. Sekiranya itu aja dari gua, kita supaya sama-sama netral aja. Kalau gua mah udah menyajikan data aja deh gitu kan. Teman-teman gimana, teman-teman aja enaknya deh gitu kan, biar enak, biar plong gitu, bebas, mau apa aja juga enak. Kalau pilihan teman-teman sesuai dengan pilihannya, silakan. Jadi sama-sama kita nggak ada beban di sini. Nah ya, gitu aja guys ya. Langsung nih, gue mau ngedit nih guys. Mudah-mudahan langsung cepet ditonton sama teman-teman semua. Itu jadi supaya cepat kita langsung edit aja ya sekarang ya. Nah jangan lupa di subscribe. Terima kasih yang udah langsung ngeklik subscribe, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan narasi, data ataupun analisa gua yang salah. Sekiranya itu aja guys. Salam dari Kang Ikang, rapapau, dadah.